Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga terjadi ledakan di sebuah rumah mengakibatkan 6 rumah di Merauke terbakar. Setahun lebih disandera, pilot Susi Air belum juga dibebaskan OPM. Minyak tanah di Merauke semakin langka. Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura akan menindak pengendara yang masih saja nekat menggunakan knalpot bising di wilayah hukum Polres Jayapura. Kasat Lantas Polres Jayapura AKP Baharudin Buton mengatakan larangan penggunaan knalpot bising diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ia berjanji akan menindak seluruh pengendara yang masih menggunakan knalpot bising. Ia mengancam jika masih ada pengendara, baik sepeda motor dan mobil yang masih menggunakannya, Kasat Lantas sudah menyiapkan tempat penampungan untuk knalpot bising. Sejauh ini, polisi sudah menyita ratusan knalpot bising yang nilainya mencapai belasan juta rupiah. Bahkan, Satlantas akan membangun monumen kawasan tertib berlalu lintas dari bahan knalpot bising tersebut. Kami himbau kepada pengendara roda 2 yang ada di Kabupaten Jayapura atau yang melintasi Kabupaten Jayapura, entah mau tinggal di AB, di manapun. Jadi kalau masuk di wilayah hukum Kabupaten Jayapura, khusus di wilayah kawasan tertib berlalu lintas yang menggunakan knalpot brong, ya silakan saja Bapak, Ibu, adik-adik menggunakan knalpot brong. Kami siap menampung knalpot Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang masih menggunakan, kita tampung di di Satlantas Polres Jayapura. Jadi kalau masih mau coba-coba silakan, kami siap tampung di sini untuk disimpan dan akan dibuat monumen sesuai dengan karakter yang ada di Kabupaten Jayapura, apakah ikan gabus atau pohon sagu, nanti kita bikin seperti itu. Polisi memang harus bekerja keras memberantas penggunaan knalpot bising di Jayapura. Razia kerap dilakukan, namun masih saja banyak pengendara yang menggunakan knalpot semacam ini. Masyarakat mengaku sangat terganggu dan meminta aparat menindak tegas. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Antrian warga di Merauke untuk mendapatkan minyak tanah masih terus terjadi di Merauke. Warga harus ke kampung-kampung untuk membeli minyak tanah yang semakin hari semakin sulit didapat. Kampung Amunkai di distrik Tanah Miring Merauke adalah salah satu kampung yang kerap didatangi warga untuk mendapatkan minyak tanah. Menurut pengelola agen minyak tanah Sulastri, jumlah warga yang datang membeli minyak tanah semakin banyak karena data warga yang berhak mendapatkan minyak tanah miliknya yang berusia 5 tahun belum diupdate atau disesuaikan dengan jumlah penduduk saat ini. Sulastri terpaksa harus mendahulukan warga yang membawa kartu keluarga dan terdaftar sebagai penerima minyak tanah. Ini biasa dijatain berapa liter, berapa ton ini untuk wilayah? 10 ton untuk 1 bulan. 1 bulan? Satu kali masuk 5 ton. 5 ton, berarti 2 kali dijata ya? Iya, 2 kali masuk. Nah, jumlah kakak di sini yang untuk menerima ini berapa banyak Ibu Nur? Jumlah kakak untuk di Kampung Amunkai sendiri 520 lebih. 20 lebih ya? Itu, iya. Dijatain berapa per satu kakak ini? Satu kakak kena 10 liter. 10 liter. Kemudian dengan harga berapa Ibu? Harga 4.000 untuk di sini. Untuk di sini ya. Ibu, biasanya kalau jatah seperti itu, apa masih ada warga biasa yang enggak dapat atau kebagian? Pasti. Pasti. Kalau keluar semua pasti ada yang tidak kebagian karena kan jumlah minyak dengan jumlah kakaknya lebih ya. Dijatain 10 liter aja ya? Iya. Kalau 10 liter itu cukup mencukupi nggak dengan jumlah kakak yang ada itu? Udah cukup? Kalau untuk pemakaian dalam sehari-hari cukup. Kalau untuk pedagang ya harus cari jalan lain lagi. Untuk mendapatkan minyak tanah sebanyak 10 liter, warga harus bersabar antre selama 6 jam.
Menurut agen minyak tanah di Kampung Amunkai, beberapa waktu lalu, setiap warga mendapat jatah minyak 25 liter untuk 1 kakak. Namun dengan bertambahnya jumlah penduduk, jatah minyak tanah dikurangi menjadi 10 liter per warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sistem sanitasi warga di Papua Selatan saat ini masih di bawah standar, yakni 20%, jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah sebesar 80%. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan berupaya untuk memperbaiki sanitasi, khususnya warga yang tinggal di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Sebagian warga di pedalaman tidak menggunakan jamban saat buang air besar, serta tidak memperhatikan kualitas air sumur untuk dikonsumsi sehari-hari. Untuk sanitasi total yang berbasis masyarakat itu untuk di Provinsi Papua Selatan memang masih rendah, dan kami berharap dengan workshop yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan ini dapat menjadi langkah yang semakin penguatan untuk teman-teman yang ada di kabupaten supaya semakin turun ke lapangan untuk menerapkan yang namanya STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ada 5 pilar STBM ya, itu sanitasi total berbasis masyarakat. Yang pertama itu masyarakat stop buang air besar sembarangan. Yang kedua itu harus cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga itu pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Ya, kemudian yang keempat itu pengelolaan sampah rumah tangga, dan pilar yang kelima itu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, ini yang kita harapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan, sehingga kita berharap bahwa masyarakat dapat hidup bersih sehingga dampaknya adalah kesehatan yang lebih baik di Provinsi Papua Selatan. Workshop diikuti tenaga kesehatan dari 4 kabupaten, yakni Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Workshop ini diharapkan bisa menemukan solusi yang tepat untuk menata dan menyempurnakan sanitasi total berbasis masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.